Halo, baik lagi sama gue. Masih di channel gue juga. Gila, hari ini panas banget. Aduh. Oke, tapi seperti biasa, ini gue mau road review dulu ya. Road review helm ini NJS ZX1R Bushido, yang kemarin udah gue unboxing, udah first impression juga. Sekarang kita jalan-jalan dulu, sekalian kita update review helm ini NJS ZX1R Bushido. Ini gue dari rumah, rencananya sih mau pagi-pagi men, mau pagi-pagi mau ke cafe gitu ya. Sekalian ngurusin cafe gitu, sekalian gue mau nge-review gitu. Tapi habis nonton bola kan, habis nonton final Piala Dunia, anjir bangun siang banget, mager banget gue. By the way, gimana kalian? Argentina Prancis kemarin megang siapa? Apa tadi malam tuh seru banget sih menurut gue. Itu pertandingan World Cup paling seru yang pernah gue tonton. Messi akhirnya, walaupun top scorer Mbappe. Ya jadi jadi ngomongin bola kita. Jadi ini nanti lama-lama channel gue ganti apa berita bola gitu. Kita balik lagi ke ini, dunia perhelman. Oke, sebelum kita mulai reviewnya, disclaimer dulu ya. Disclaimer di sini, di video gue ini, helm yang gue review itu gue beli dengan uang gue pribadi. Jadi video ini tidak disponsori atau bekerja sama dengan pihak manapun gitu. Dan review ini ya personal opinion, opini pribadi gue gitu, sebagai yang beli dan yang make gitu. Kalau mungkin tidak sesuai dengan keinginan kalian reviewnya, karena jujur banyak yang, terutama orang yang punya helmnya gitu ya, maunya bagus-bagus aja disebut ya. Ya mohon maaf, di sini gue bukan toko, di sini gue tidak berjualan helm. Di sini gue 100% sebagai pemakai dan biker, dan juga penikmat, pecinta helm gitu. Ya ini opini pribadi gue. Kalau kalian tidak setuju ya terserah gitu. Boleh di skip aja videonya, nonton channel toko-toko helm biasanya kalau mau yang reviewnya bagus-bagus, terus nggak mau dibuka yang jeleknya gitu. Ya gue sih nggak ada masalah juga, gue juga nonton kok, kayak punyanya JH ya, gue tanpa menyebut nama lengkap ya, channelnya JH gitu. Gue pun juga nonton dan gue pun suka gitu video-videonya mereka gitu. Tapi ya kita nggak bisa pungkiri, namanya orang jualan gitu kan, namanya orang bisnis kan, pasti ya masa diomongin yang jelek-jeleknya nanti nggak laku dong gitu. Tapi karena di sini gue bukan pedagang helm, gue bukan toko helm, gue bukan jualan helm, jadi ya gue akan memberikan review yang menurut gue ya sejujur-jujur ya gitu, tentang apa yang gue rasakan selama gue pakai helm tersebut gitu. Oke lah, jadi langsung aja ya. Kesimpulannya untuk helm ini gue sebelum gue detailin, gue omongin kesimpulannya. Helm ini helm yang ganteng banget. Gue pakai ini beberapa kali, dan kalau gue nyampe cafe tuh kayak teman-teman di cafe gitu ya, mereka kayak, wah helmnya keren banget, helm baru nih gitu kan, kayak wah bagus banget gitu ya. Ya bisa dibilang helm ini memang ganteng gitu ya, dari shape-nya yang racy banget gitu ya, racing banget. Lalu grafisnya gitu ya, terutama apalagi kalau udah yang lebih ngerti helm gitu kan, bahannya fiberglass, ganteng deh. Tapi kalau boleh jujur ya, sejujurnya dari semua koleksi helm gua, dari lokal maupun yang import gitu ya, ini sejujurnya helm yang paling tidak nyaman yang gue pakai. Sorry to say, tapi ya begitu kenyataannya gitu, itu yang gue rasakan gitu. Hanya berlaku untuk gue ya, karena kan gini, tiap orang beda-beda bentuk kepalanya. Ada yang lonjong, ada yang bulat, ada yang lancip, ya terserah lah gitu. Tapi di kepala gue, bentuk muka gue, bentuk tengkorak gue gitu ya, ini adalah helm yang paling tidak nyaman dari semua koleksi helm gue. Kita omongin yang jelek-jeleknya dulu deh, biar langsung aja kalian dengerin nih. Pertama,
Jadi gue menemukan ketidaknyamanannya adalah mungkin material yang mereka pilih gitu. Mungkin ini seleranya mereka, tapi tidak untuk gua gitu. Material di Chickpad terutama, yang kalau kalian nonton video unboxing gua yang kayak anyaman, kayak motif-motif karbon gitu, kainnya. Ya mohon maaf, gue bukan tukang kain, jadi gua nggak tahu namanya apa gitu. Itu tuh kaku gitu, kayak keras. Bukan keras dalam artian busanya ya gitu. Bahannya gitu, material kain itu kayak kaku gitu. Yang mengakibatkan gimana? Shape helm ini kan runcing ya, kayak helm-helm Eropa gitu. Shape-nya runcing gitu, lancip gitu kan. Jadi lo agak sempit pas make. Nah, karena Chickpad-nya itu kaku bahannya, jadi pas masuk kayak neken banget gitu di kepala lo dan di pipi lo waktu lo nurunin helm buat make gitu ya. Jadi kayak sakit gitu. Dan pas ngebuka pun kayak gitu. Pas ngebuka kayak ngeganjel banget, dia kayak ngeganjel banget di pipi gitu ya. Jadi pas ngangkat tuh kelihatan banget kayak kepala lu tuh ketarik ke atas. Karena Chickpad-nya itu nggak mau ngalah gitu. Foam dan bahannya itu nggak, biasanya kan kalau helm yang lain karena bahannya lebih empuk, dia rada mengikuti lekuk-lekuk pipi kita gitu ya. Nah kalau ini tuh dia nggak mau ngalah karena dia keras gitu. Jadi itu nggak nyaman dan sakit buka ya. Ini ukuran M. Kalau kalian bilang mungkin kekecilan gitu kan, ya memang gue biasanya L, tapi gue pun pakai helm-helm ukuran M. Arai gue ada 2 di rumah, yang Pedrosa sama satu lagi tuh kalau nggak salah yang Astro, yang lama pokoknya deh, Arai jadul gitu. Nah itu dua-duanya ukuran M, nggak ada masalah. Yang Pedrosa tuh RX7X, jadi baru. Lalu apa, Xiaomi Stellar Pico yang waktu itu gue review juga, itu ukuran M juga. Memang masuknya lebih ngepres, tapi nggak bikin sakit. Yang kedua adalah crownnya, di crown pad gitu ya. Ini helm ini, makanya gue bilang ini NJS gimana ya. Gue nggak ngerti apa mereka asal-asalan apa gimana gitu bikin shape helm. Tapi ya aneh aja gitu di kepala gue ya. Di kepala gue tuh aneh gitu, feel makainya gitu, nggak nyaman. Jadi atasnya di crown pad dia tuh kayak ketinggian gitu. Sini nih, ini tuh kayak menurut gue agak kurang turun dikit gitu, kurang dalam gitu. Akibatnya apa? Feel-nya itu jadi kayak helm tuh kayak nggak ngikat sempurna gitu di jidat gue, di kepala gue, di bagian atas gitu ya. Kayak mau lepas gitu karena terlalu pendek, kayak pakai topi. Kalian tahu kan, ada kan topi yang dalam banget gitu, kalau kalian pakai tuh dalam banget gitu. Ada topi yang kalau kalian pakai tuh lebih pendek gitu, kayak nggak dalam pakai topinya. Nah feelnya kayak gitu tuh, jadi kayak nggak ngikat di jidat kita, yang akhirnya ngebuat kita kayak topi itu atau helm ini jadi kayak gampang mau lepas ke belakang gitu. Tapi bahan ya, material crown pad ya nggak ada masalah, cuman kayak kurang dalam aja di kepala gua. Nah kekurangan yang paling fatal menurut gue adalah, gue nggak tahu ya, ini notes dulu nih sebelumnya. Mungkin ini hanya terjadi di helm gue, mungkin terjadi karena pengiriman gitu ya. Karena seperti yang kalian tahu, ini gue beli kan jauh ya, gue tinggal di Bali. Helm ini gue beli di Medan gitu, jadi melewati pulau-pulau tuh, jauh pengirimannya gitu. Nah gue nggak tahu, mungkin ya kebentur-bentur waktu pengiriman gitu. Tapi helm ini bunyi men, parah. Kacau. Ini tuh kayak, kalian tahu kasus Zeus ZS 822B gue yang waktu itu gue review ya, yang gue bilang bunyi dari arah mana namanya, ventilasi gitu. Yang kalau ventilasi gue tutup bunyinya hilang, ventilasi gue buka bunyi lagi gitu. Nah di helm ini pun terjadi, tapi ini nggak dari atas. Jadi kalau dari atas nggak ngaruh nih, gue tutup tetap bunyi nging. Gue nggak tahu kalian kedengeran di mana namanya, di kamera atau enggak gitu ya, tapi ini terdengar sekali di kuping gue gitu. Mungkin kalian nggak bisa lihat, tapi di sisi kiri gue itu ada bule masuk tol nggak bawa kartu.
Oh ya, ini pengumuman sedikit buat kalian yang ke Bali atau kalian nggak tinggal di Bali gitu ya, tapi kalian lagi di Bali atau liburan ke Bali. Kalau kalian mau naik motor lalu masuk tol, ini nggak bisa cash. Tol di Bali cuman terima apa namanya e-tol card ya, e-tol card, flash, apa Breezy. Jadi kalau kalian mau naik motor di tol Bali, jangan lupa bawa kartu tol. Nah, balik lagi, helm ini tuh bunyi. Ini nih, nah ini bahkan gue belum kenceng, bahkan belum nyampe 60 tuh di speedometer gue. Ini udah bunyi nging, yang bunyi, tahu kan kalian bunyi angin lewat sela-sela celah gitu. Nah ini, helm ini pun begitu. Dari mana? Ini yang gue belum tahu. Tapi kayaknya dari ventilasi depan, karena ventilasi depan kalau gue tutup, nah, oh gue tahu nih, ini ventilasi kanan. Ini bunyi. Ya kan, kedengeran nih. Ya gua nggak tahu sih masuk nggak ke mic gua gitu bunyinya. Mana sih tadi? Nah, ini berkurang. Yang di dagu nih kalau kita tutup dua-duanya, tangan gua kurang lebar gitu ya. Kalau kita tutup dua-duanya dia hilang. Ini aja gua tutup yang kanan udah berkurang banget nih. Nah, ini bunyi lagi. Yang jadi masalah adalah gini, kalau Zeus, kalau kalian lurus gini di helm Zeus gua, kalau gue nengok ke kiri atau ke kanan baru bunyi gitu. Jadi kalau selama gue lurus gini dia nggak terlalu bunyi lah gitu. Di helm ini ya karena posisi di sini nih kayaknya yang bocor nih. Jadi gue ngeliat lurus pun bunyi gitu. Bahkan nggak ngebut, ini 60 man. Jadi gue santai banget gitu. Dan udah bunyi, itu ngaco sih menurut gue, kacau banget man. Ya gue nggak tahu ya, gue nggak tahu kan, gue nggak mungkin beli helm ini berapa puluh biji gitu untuk gue tesin satu-satu gitu. Jadi bisa dua kemungkinan, mungkin dari NJS quality controlnya jelek, atau yang kedua mungkin bisa jadi karena pengirimannya ke rumah gue gitu. Jadi mungkin terbentur lalu apa nih namanya ventilasi yang di mulut ini nih mungkin dia terbentur jadi agak bengkok atau gimana lah gitu ya. Tapi intinya di helm gue ini bunyi. Ya dari kekurangannya menurut gue yang paling fatal ya 3 itu ya. Jadi kenyamanan chickpadnya, materialnya yang kurang. Mungkin maksudnya baik NJS biar terkesan premium gitu kan, bahannya pakai yang tebel, jadi kayak bermotif karbon gitu. Mungkin maksudnya itu, tapi tidak nyaman. Yang kedua crown padnya terlalu pendek, jadi kayak mau lepas gitu, yang atas tuh nggak mengikat dengan sempurna. Yang ketiga, ini bunyi-bunyian ini. Itu aja kekurangannya. Semoga NJS bisa memperbaiki gitu. Kalau kalian nonton atau mungkin ada orang NJS ya, itu sih sekedar masukan ya, sekedar input dari gua gitu sebagai pemakai. Dan ini gue beli full ya, nggak pakai ada acara diskon harga temen atau bebas ongkir tuh nggak ada nih, gue beli full price. Sama ya paling catnya aja, tapi ya cat gampang lah, mungkin mereka ngerjainnya lebih gampang gitu kalau cuman ngerapihin cat gitu. Oke, kita udah bicara kekurangan dari helm ini gitu. Kelebihannya apa gitu? Sejujurnya, honestly speaking, kalau gua pribadi, kelebihan dari helm ini sih ganteng gitu, udah sih gitu. Udah sih gitu aja, ganteng. Ya pertama itu nilai paling besar, shape-nya keren. Mungkin kalian yang pecinta racingan gitu, showy, mungkin kan showy, lancip-lancip ya. Kalau Arai kan rada bulat gitu. Ya kalian pasti suka shape helm ini. Kalian pasti ngerasa helm ini ganteng banget. Kalau gue pribadi ya gue akui ganteng, tapi lebih ke arah grafis ya, karena gue suka grafis Jepangan gitu ya. Kalau shape sih gue ya kalian tau lah, selera gue nggak yang terlalu racing juga. Gue lebih suka yang bulat gitu. Wih, ada pesawat Singapore Airlines, gede banget. Ini udah deket airport man. Jadi gue bisa lihat pesawat landing. Wih. Nah, yang kedua, paket pembeliannya menurut gue lengkap dan packaging boxnya keren. Seperti kalian lihat di video unboxing gue kan ada styrofoam atas, styrofoam bawah. Lalu udah ada apa nama paket pembeliannya tuh udah dapat pin buat tear off, lalu pin lock,
udah dapet pin lock juga. Jadi ini udah kayak nggak perlu diapa-apain lah, kalian beli udah paket ganteng gitu, udah bagus tuh. Kalian nggak perlu tambah-tambahin lagi gitu. Jadi beli, pakai, that's it. Kalau sesuai dengan shape kepala kalian, udah enak banget helm ini. Kesimpulan dari gue adalah gini, gue tahu ya niatnya baik. NJS ini niatnya bagus gitu, bikin helm fiberglass ganteng, shape-nya, grafisnya juga ganteng gitu. Tapi ya jangan cuman dilihat bentuknya aja, tapi pengerjaannya gitu itu juga harus dipikirin gitu, catnya dirapihin. Ya intinya bisa diperbaiki lah. Mungkin nanti siapa tahu keluar version 2-nya gitu, generasi keduanya gitu, lebih penyempurnaan gitu ya. Tapi ini langkah yang bagus dari sebuah brand lokal menurut gua. Top banget, udah berani bikin helm fiberglass. Udah saatnya helm-helm lokal tuh nggak cuman main di helm-helm murah gitu, cuman polikarbonat, termoplastik, ABS gitu. Ya diadain juga, nggak usah dibanyakin dulu deh, tapi diadain juga produk-produk yang bahannya fiberglass atau karbon gitu. Jadi memberikan pilihan gitu. Ya bahasa kasarnya gini, untuk orang-orang yang punya duit gitu ya. Jadi mereka nggak selalu beli brand luar gitu ya, tapi siapa tahu bisa beli kayak merek NJS atau merek KYT, merek NHK gitu. Tapi mereka juga merasa keren selain grafis, shape-nya, tapi wah helm gue karbon nih dengan harga yang lebih murah daripada impor. Gue rasa segini dulu lah ya video gue udah ngomong banyak gitu. Semoga video ini bermanfaat buat kalian ya, buat kita semua juga, buat gue juga gitu. Kalau ada kekurangan atau saran ya boleh kalian komen, nanti gue baca. Thank you udah nonton video gue. Thank you juga, thank you banget bahkan yang udah subscribe, udah nge-like, udah komen-komen gitu ya, ngobrol di komen gitu. Thank you banget men, kalian luar biasa. Nah yang belum subscribe boleh loh di subscribe, gratis kan, tinggal pencet subscribe. Thank you gitu. Untuk kalian yang mau beli helm-helm bekas review dengan harga murah dan negosiasinya santai gitu kan, kalian bisa lihat Tokped gue nanti, deskripsinya gue linknya gue taruh di deskripsi ya. Lalu follow juga Instagram gue di wabisabi28_Bali. Lalu yang ketiga apa lagi, gue rada lupa nih kalau ngomong-ngomong begini nih. Ya pokoknya kalau ada apa-apa baca ya deskripsi video gue, nanti gue taruh di situ link, segala macam link lah di situ ya. Terima kasih guys sudah nonton. Thank you. Bye bye. I love you. Muah, muah. Gitu.